Saya bisa mengganti kewarganegaraan saya agar saya tidak akan pernah lagi membuat malu Indonesia Teumi. Gak mau dipanggil Keplian, mending kami buat petisi aja suruh keluarin Hiyi dari grup. Karena JSH bilang dia itu ingin mengenal atau berteman dengan JSO. Waduh, pengen PDKT nih ceritanya. Annyeonghaseyo Cengedel, User Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia perkepopan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah, Cinggu, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang seorang penggemar Treasure atau yang dikenal dengan Teumi. Jadi baru-baru ini dia itu kayak kurang lebih mendapatkan hate comment ya, sampai dia itu melakukan klarifikasi dan juga dia itu melakukan permintaan maaf gitu gak sih? Nah, Cinggu, memang untuk penggemar yang satu ini dari kemarin itu menjadi topik perbincangan hangat ya di kalangan para penggemar Treasure, karena dia itu kayak kenotis gitu loh oleh Jihoon. Ngerti gak sih? Jadi mungkin dikarenakan kenotis oleh Jihoon banyak yang cemburu gitu gak sih? Menurut aku secara pribadi ya malum-malum aja sih kalau banyak yang iri sama dia atau banyak yang cemburu. Karena dinotis loh guys, waduh gila, dari ribuan fans, dari jutaan fans, dia loh yang kenotis. Siapa sih yang gak cemburu? Pasti cemburu. Lalu dia itu kenotis kayak gimana sih? Nah, Cinggu, jadi sebelumnya dia itu ngupload di Weverse sebuah fotonya gila sih, cantik banget. Aku udah lihat kemarin dan aku kira dia itu bukan orang Indonesia guys pada awalnya, serius deh. Nah, di postingannya di Weverse dia menuliskan kayak gini: Jihoon nih, aku mewarnai rambutku. Apa yang kamu pikirkan tentang warna ini? Whatever you do, it will suit you. Jadi kurang lebih Jihoon bilang kayak gini, apapun warna rambut kamu itu pasti akan cocok sama kamu. Waduh, langsung notice loh sama Jihoon. Dan juga Jihoon bilang cocok banget loh warna rambutnya kayak kamu. Apapun yang kamu pakai sebenarnya cocok buat kamu. Aduh, gimana nggak cemburu gitu ya kan? Di notice langsung dan juga dikatain gitu lagi sama Jihoon. Pasti banyak penggemar dari Treasure yang cemburu sama dia nih, Cinggu. Dan Cinggu, JNDK ini kembali membuat sebuah postingan. Di postingannya ini dia tuh kayak minta maaf gitu sih. Ini kalau nggak salah di Weverse juga. Coba kita baca bagaimana postingan dari seorang JNDK. Halo Teumi semuanya, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengirim postingan ini di akun saya, tapi ternyata limit. Jadi saya memakai akun lain karena saya juga tidak tahu akun saya tiba-tiba tidak bisa dibuka. Maybe someone did the report or not, I don't know. Aduh, sampai ada yang report juga. Maybe guys, kemungkinan. Dan dikarenakan saya ada kesibukan, jadi saya baru bisa datang membaca dan mengatakan ini. Terima kasih untuk kalian yang telah mengucapkan selamat untuk saya, dan terima kasih juga untuk kalian yang telah salah paham kepada saya mengenai notis Jihoon untuk saya. Mungkin kemarin ada yang bilang atau ada yang curiga bahwa ini tuh adalah pacarnya Jihoon. Waduh, salah pahamnya keterlaluan ya. Saya hanya ingin menegaskan hal yang tidak tentang saya di sini, serta saya akan meluruskan apa yang kalian lontarkan kepada saya. Pertama, saya minta maaf untuk foto apa pribadi saya. Next time, I will be careful again to keep all my privacy. Saya tidak memasang lagi. Kedua, saya memang Teumi dari Indonesia, tapi apa saya salah ketika saya tidak ingin mengungkapkannya? Apakah saya harus mengungkapkan semua hal di sini dan atau saya harus memberitahukan kepada kalian semua? Oh, dia ini berdarah campuran, I see. Apakah saya juga harus mengatakan jika saya mix atau tidak? Jika saya mengatakan saya itu ada darah campuran or mix, itu juga tidak akan ada yang peduli kok. Jadi untuk apa sih saya membahas saya orang Indonesia atau bukan? Ini di luar konteks. Apakah Teumi Indonesia tidak boleh cantik sampai saya dituduh memakai foto orang lain? Apa yang boleh terlihat good looking just Teumi or Korean Teumi dan juga yang lain? No, you're wrong. It is my photo. Buat apa saya memakai atau mengambil foto orang lain? Itu benar milik saya. Saya mempunyai beberapa teman asing dan teman dari Indonesia di sini, dan kalian juga bisa tanyakan kepada mereka apakah itu saya atau enggak. Oke, jadi ini kayaknya kebanyakan nonton filmnya siapa sih namanya? Shadow Beauty. Jadi semua orang dikatain palsu sama orang-orang zaman sekarang karena saking cantiknya gitu ya kan. Semua orang salah paham dan juga curiga. Itu kayaknya palsu deh, itu pasti pakai foto orang. Jangan salah guys, K-popers Indonesia khususnya Teumi dari Indonesia kalau udah nyentuh make up dan juga nyentuh outfit yang wow, dan sekali mereka cekrek, waduh banyak yang akan terpesona loh sama mereka, serius deh. Next kita ke postingannya berikutnya lagi. Postingan ke Paris dan juga Jihoon notice tentang hal tersebut. Memang salah ya kalau aku pergi ke Paris. Nggak salah.
No, that's not wrong. Or saya akan ke Paris atau saya berada di Paris, nggak salah. Itu adalah uang kamu ya. Terserah dong dia tuh mau pergi kemana, entah ke Kapadokia, kayak ke Paris, kayak ke Yunani, kayak selama dia pakai uang dia, bukan uang kalian, no problem guys. Next, jika saya hanya membuat malu Indonesia Teome, saya minta maaf. Saga bikin malu karena apa nih? Gak bikin malu ya sebenarnya ya. Buat apa coba bikin malu ya? Seharusnya kita bangga dong jadi Teome Indonesia. Karena dari jutaan Teome yang ada di dunia, dia yang kroatis guys, dan dia dari Indonesia. Orang Indonesia harus patut berbangga dong karena hal ini. Karena kenapa? Karena kita juga punya daya tarik, bener gak? Next, kita baca lagi. Alasan saya tidak ingin mengungkapkan jika saya adalah Indonesian Teumi, karena saya memang ingin menjaga nama baik Indonesia Teumi. Karena setiap apapun kesalahan yang dilakukan oleh Indonesia Teumi pasti langsung dihakimi tanpa apapun, dan juga tanpa melihat sisi baik dari yang dihakimi, dan ujungnya hanya terlontar kata kasar serta kata hanya memerlukan Indonesia Teumi saja. Maka dari itu saya hanya diam. Kalian sendiri yang membuat malu Indonesia Teumi dengan membesar-besarkan masalah ini, dan akhirnya semua Teumi yang ada di dunia membacanya. Dan untuk masalah apa pribadi, saya minta maaf untuk ketidaknyamanan kalian. Saya juga benar-benar minta maaf seluruh hati saya kepada Indonesia Teumi yang merasa malu karena memiliki saya. Jika memang bisa, saya rela mengganti kewarganegaraan. Dan untuk beberapa hate atau kesalahpahaman, kalian bisa bicara baik-baik dengan saya tanpa memakai bahasa yang kasar dan juga tidak terdidik. Saya akan menerima semua saran kalian dengan hati. Jadi berhentilah untuk membesar-besarkan masalah ini. Yang ada di sini tidak hanya Indonesia Teumi, tapi seluruh Teumi yang ada di dunia. Saya juga minta maaf untuk International Teumi, Korean Teumi, Japan Teumi yang sudah mau berteman dengan saya maupun yang ada di sini atas masalah ini, dan saya juga maaf atas ketidaknyamanannya. Saya minta maaf atas nama Teumi Indonesia dan atas kesalahan saya sendiri. Semuanya, tolong, ini tuh hanya masalah yang tidak perlu dibesar-besarkan. Apakah kamu tidak malu untuk berdebat tentang hal-hal seperti ini? Untuk yang mempunyai dendam kepada saya juga benar-benar meminta maaf dari hati saya jika saya sangat mengganggu kalian. Saya hanya ingin berteman dengan kalian. Saya juga menyadari kesalahan saya. Saya memang salah. Jika waktu bisa diulang, saya tidak ingin kok mendapatkan notifikasi dari Jihun untuk postingan itu. Jadi saya memang harus meminta maaf kepada kalian semua, khususnya Indonesia Teumi. Jadi tolong hentikan hal yang tidak sepantasnya dibesar-besarkan. Seperti yang saya katakan, jika masalah ini tidak selesai karena saya dianggap sebagai pembuat malu Teumi Indonesia, saya bisa mengganti kewarganegaraan saya agar saya tidak akan pernah lagi membuat malu Indonesia Teumi. Semuanya akan sangat senang di sini sebagai keluarga Treasure Maker. Aku benar-benar mencintai kalian semua. I'm sorry and thank you. Guys, ini tuh cuma dikarenakan postingan guys. Kenapa sampai ada orang yang membesar-besarkan postingan ini? Why? Kenapa kayak gitu? Heran juga sih. Intinya buat Jendeki, keep fighting. Sekali lagi, meskipun kamu mungkin mendapatkan hate comment, tapi yakinlah ya, gak semua orang itu nge-hate kamu. Gak semua Teumi itu nge-hate kamu, gak kok. Ada yang salah paham dan ada yang kayak biasa-biasa aja. Itu sih yang dapat aku lihat juga. Dan seperti yang aku pantau di Twitter juga banyak kok yang terpukau sama si Jendeki. Banyak yang bilang dia itu juga cantik guys, serius. Teumi dari Indonesia juga banyak banget yang memuji Jendeki di Twitter sebelum masalah ini terjadi. I'm sure about this karena aku juga udah cek tentang hal itu, cross check lagi di Twitter, dan aku lihat banyak kok yang nge-support Jendeki seperti itu. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan cenggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan ngebahas tentang Keplo. Jadi baru-baru ini salah satu member dari Keplo yaitu Chaehyun menerima kayak body shaming gitu. Why? Kenapa dia itu mendapatkan body shaming? What's wrong about her? Keplo membuat debut sukses pada tanggal 3 Januari sejak kompetisi Mnet Girls Planet 999. Saat girl group melanjutkan promosinya, para anggota telah mengumpulkan lebih banyak popularitas dan juga perhatian. Baru-baru ini anggota Kim Chaehyun telah mengumpulkan perhatian karena dianggap bahwa lemak perutnya dalam video yang berfokus pada pancam dan telah menerima komentar yang mengarah kepada body shaming. Setelah melihat hal ini, banyak penggemar dan juga netizen yang membelanya dan menunjukkan betapa konyolnya komentar tersebut. Netizen berkomentar, ini sangat konyol, dia kurus dan dia cantik apa adanya. Dia sangat kurus, apa sih yang dibicarakan orang-orang ini? Lalu ada juga yang berkomentar, ini konyol dan juga lucu. Apakah orang-orang ini tidak tahu apa itu lemak? Dia itu sangat muda, dia memiliki lemak bayi dan juga lemak perut itu sangat imut. Lalu ada juga yang berkomentar, menurutku dia sangat imut deh. Itu lemak perut. Sejujurnya meskipun kamu kurus, jika kamu memakai pakaian ketat, maka tentu saja kulitmu akan terlihat seperti itu. Aku pikir itu lucu. Dan ada juga yang berkomentar, itu tidak gemuk.
Bener sih guys, bener, itu nggak gemuk loh. Meskipun ada mungkin kelihatan kayak lipatan lemak sedikit gitu ya kan, itu bukan menandakan bahwa dia itu gendut gitu seperti apa yang kalian pikirkan. Karena ada loh guys idol yang emang bener-bener kayak kurus banget, sumpah. Ini tuh kurus banget guys. Kalian itu dapat lihat dari pakaian yang mereka kenakan. Itu katanya pakaiannya itu bisa atau cocok atau pas di anak-anak SD. Itu aja udah kurus. Kalian itu mau kurusnya kayak gimana lagi sih? Oke, jadi dikarenakan mereka pakai pakaian ketat, makanya kelihatan lah kayak gitu. Jadi aku mohon sama kalian stop body shaming kepada idol K-pop. That's not good. Kepada siapapun itu jangan melakukan body shaming lagi ya guys, oke? Dan masih berbicara tentang Keplo ya, ada satu hal menarik untuk dibahas, yaitu tentang fans OT-OT-an. Jadi seperti yang aku pantau, ada yang kayak OT8, ada OT1. Dan menurut aku untuk fans OT-OT-an ini ada hal yang masih menjadi problem dan juga belum terselesaikan. Ini menurut aku secara pribadi ya, menurut aku emang belum clear sih, yaitu tentang Hye Lextan dan juga OT8. Bukan rahasia umum lagi ya cinggu. Saat pengumuman siapa yang akan debut bersama dengan Keplo, itu banyak banget yang hate Bahye. Ini tuh bukan rahasia umum lagi dan semua orang tahu tentang hal ini. Jadi pada saat itu banyak banget yang gak terima Bahye ini debut bersama dengan Keplo. Banyak yang menganggap itu tidak pantas debut bersama dengan Keplo. Bahkan nih cinggu, yang lebih parah adalah ada yang ngebuat petisi agar Bahye ini dikeluarkan dari Keplo. Parah kan? Menurut aku ya secara pribadi nih, kalau udah ngebuat petisi itu emang udah buruk banget. Sampai staf Mnetnya aja itu minta supaya orang-orang berhenti untuk memberikan hate comment kepada Bahye, karena itu adalah hasil dari sebuah program survival. Karena hal ini tentu yang ngebayasin Bahye merasa terluka karena melihat idol mereka diperlakukan seperti itu. Dan saat debut kemarin dengan yang Wadada, penggemar Bahye juga menyoroti bagaimana line distribution dari Bahye yang dinilai sangat sedikit dan juga membuat fans menjadi kecewa. Di sisi lain, dari segi fancam untuk Bahye memang sangatlah tinggi. Dan aku sudah tahu hal ini dari era Girls Planet guys. Oke, dari era Girls Planet, dia memang terkenal memiliki banyak sekali penayangan fancam. Bahkan cinggu, untuk yang terakhir kali aku lihat jumlah viewers untuk fancam Bahye, gap antara dia dengan member yang lain itu sangatlah jauh. For example, fancam Bahye dibandingkan dengan Yeso itu memiliki selisih yang besar. Bahye dengan 307.000 viewers, sedangkan Yeso 34.000 viewers. Dan bahkan jika dibandingkan dengan jumlah fancam all membernya, gapnya juga besar guys, kira-kira hampir 100.000. Nah di sini ada salah satu komentar yang disorot kayak gini ya. Kalau cuman pingin dipanggil Hye like, nggak mau dipanggil Keplian, mending kami buat petisi aja suruh keluarin Hye dari grup biar dia itu debut solo. Lalu dibalaslah kayak gini, dikira yang pot Hye cuma Hye like ya, banyak juga dari Keplian yang pot Hye dan pengen dia debut di Keplo. Waktu Hye diasingkan karena OT-OT-an also dihujat, dia melu semua, bahkan pada ikut-ikutan kan. Giliran orang ngebayasin Hye atau ada yang solo stan malah dibilang gak adil dan juga mau buat petisi ngeluarin Hye lah. Apa banget menurut aku ya cinggu, menurut aku nih secara pribadi, kalau orang mau fans OT-an atau bagaimana itu adalah mereka. Jadi kita itu nggak bisa memaksa gitu orang, kamu itu harus ngefans semuanya dong, nggak boleh ngefans satu orang gitu. Jujur, hal ini tuh kembali pada diri orang masing-masing guys. Kita sebagai netizen tuh nggak bisa gitu memaksakan kehendak kita agar semuanya itu mau gitu dengan apa yang kita pengen. Ngerti nggak sih? Apakah mereka itu mau fans OT-an atau enggak? Kita itu nggak punya hak sama sekali untuk campur tentang hal tersebut karena itu adalah urusan pribadi mereka. Itu adalah hak privasi mereka. Ngerti nggak? Kecuali kalau mereka telah memberikan hate comment kepada member-member yang lain atau telah memberikan dampak buruk seperti kayak menjatuhkan member yang lain atau bersikap seperti haters kepada members dari Keplo, barulah kita di sini bisa bertindak gitu untuk memberitahu mereka supaya tidak melakukan hal tersebut. Namun jika kita memaksa mereka untuk mencintai semuanya atau ngestainin semuanya, itu tidak bisa karena ini berdasarkan kehendak hati mereka. Oke? Tapi menurut aku cinggu, kalau hal ini terus berlanjut juga akan berdampak buruk juga sih. Dampak buruknya kayak gimana? Contoh nih. Kan untuk sekarang nih, fancam Bahye itu dapetin yang tertinggi ya kan, dibandingkan dengan member yang lain gapnya jauh banget. Jadi cinggu, dikarenakan mereka melihat fancam untuk idolnya tadi itu rendah gitu ya kan. Nah, di sini kompetisinya itu antar fandom, ngerti nggak? Jadi mereka yang tadi awalnya seharusnya fokus untuk nge-streaming MP yang Wadada, malah fokus nge-streaming fancam gitu. Ngerti nggak? Dan tentu ini juga akan berdampak pada pencapaian grup tersebut. Itu sih menurut aku secara pribadi. Oke? Tolong jangan salty atau bagaimana. Ini adalah opini aku. Oke? Kalau kalian nggak terima, it's okay kok. Dan cinggu, untuk topik yang terakhir sekarang kita akan ngebahas tentang rumor yang lagi heboh, yaitu tentang JSH dan juga JSO. Untuk informasi saja, JSH ini itu berasal dari boyband SP. Sedangkan untuk yang JSO itu berasal dari girl band
Dicatat ini tuh adalah rumor yang beredar di Weibo dan kita juga tidak tahu apakah ini tuh benar atau enggak karena ini tuh bersifat rumor. Rumor itu just a gossip, not a fact, bukan fakta guys. Oke, jadi kalau kalian percaya silahkan, kalau kalian nggak percaya juga is okay gitu ya kan, karena ini tuh cuman rumor, belum dibuktikan kebenarannya. Oke, are you understand about that? Next, kita langsung aja baca bagaimana rumornya. Nah Cinggu, disebutkan bahwa JSO dan juga SW mengenal satu sama lain dan mereka pun menjadi friends. Disebutkan bahwa JSO memeluk SW di ending Inkigayo. Masih di tahun yang sama, SW dan juga JS menjadi dekat. Mereka bahkan pergi belanja dan pergi ke toko kue bersamaan. Berikutnya adalah GFR dan JH juga mengenal satu sama lain sejak lama atau debut, tetapi hubungan mereka hanya teman karena mereka fokus dengan aktivitas grup masing-masing. Lalu SW dan JH dikatakan memang temenan dan mereka pun mulai berkencan sejak tahun 2018. Nah Cinggu, JH dan SW ini diketahui menggunakan akun Netflix yang sama. SW itu merasa nyaman bercerita tentang hubungan dia ke JS karena JSO juga mengenal SVT. JSO itu menjadi MC dengan SVT HS di Inki dan mereka juga menjadi saling kenal satu sama lain. Nah sejak JH mengetahui bahwa JSO adalah temannya SW, JH selalu menyapa JSO setiap mereka bertemu atau dalam satu event. SW ngenalin JSO ke JSH karena JSH bilang dia itu ingin mengenal atau berteman dengan JSO. Waduh, pengen PDKT nih ceritanya. Pada akhirnya JSH dan juga JSO mulai dating pada Agustus tahun 2018. Dan tempat favorit dari JSH, JSO dan JHSW untuk berpacaran adalah di dekat Dom BP, tepatnya di kawasan Sungai HN. JSH, JSO, dan JHSW menjadi dekat satu sama lain dan mereka juga saling support. Tahun 2019, JSH dan JSO menjadi cameo di drama yang berbeda. Oke, untuk dramanya kita sensor aja ya, karena ini tuh udah jelas banget ngungkapin idol mana yang dimaksudkan. Oke, aku sensor aja. Berikutnya adalah SW ini diketahui bahkan membelikan vitamin juga untuk JSO di sela filming. Mungkin SW ini yang cewek kali ya. Yes, SW ini yang cewek, JH itu yang cowok. Kira-kira siapa yang dimaksudkannya? Aku kurang mudeng guys. Setelah skandal Y terungkap, JSH menghubungi JSO 9 kali. Hal ini dapat dilihat di riwayat. Lalu di tahun 2019, SW dan juga JH jarang berkontak atau saling menghubungi satu sama lain. Di tahun 2019, SW dan JH juga jarang berkomunikasi atau memiliki hubungan buruk, tetapi mereka itu masih berpacaran. Lalu hubungan JH dan SW menjadi lebih buruk saat promosi AOD. Dan di November 2019, hubungan JH dan juga SW berakhir. Sedih banget. By the way, yang buat aku lebih sedih adalah aku itu nggak tahu guys, JH dan SW ini siapa? Who is that? Hubungan JSO dan juga JSH berakhir dengan baik pada Februari 2020 dikarenakan aktivitas grup JSO yang padat. Aduh, berakhir juga ya. Oke. Lalu hubungan JH dan SW berlanjut kembali atau baikan pada pertengahan 2020, lalu benar-benar berakhir atau putus pada saat lagu MG dirilis. Jadi Cinggu, itu adalah rumor yang lagi heboh di Twitter, di Weibo lebih tepatnya ya. One more time, I don't know who is this. Maybe ada yang tahu, langsung aja komen di kolom komentar. Siapakah JSO, JSH, dan juga siapakah SW dan JH? Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida.